Oke, halo semua. Perkenalkan, ini kelompok saya terdiri dari Budiman dan saya sendiri Jose Gian Carlos. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan, yaitu membuat boolean function dia untuk ngecek prime number atau bukan. Nah, prime number ini sendiri itu hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri dan juga satu doang. Nah, konteks saja. Di sini ada IPO table. IPO table ini untuk inputnya akan meminta user untuk masukkan angka supaya nanti angka tersebut bisa kita cek. Si program ini akan ngecek dia itu sebuah prime number atau bukan. Nah, prosesnya ini sendiri dia akan ngecek angka tersebut prime atau bukan menggunakan loopingan. Nah, outputnya sendiri itu akan menampilkan angka tersebut itu prime atau bukan sebuah prime number. Nah, untuk flowchart-nya begini. Palingan untuk flowchart ini sendiri aku bakal jelasin bersama dengan pseudocode-nya nanti. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Nah, pertama, kita akan declare integer to check. Jadi di sini kita mendeklarasi sebuah variabel dengan data type integer dan juga mendeklarasi variabel status dengan data type-nya itu boolean. Nah, lanjut lagi di sini akan menampilkan enter integer to check whether it is prime or not. Nah, di sini nampilkan tulisan ini supaya user tahu kapan program ini minta inputan. Nah, di keempat itu ada input to check, di mana program udah minta user input sebuah angka, dan angka tersebut akan ditaruh di to check. Nah, kelima ada set status. Nah, set status ini akan diset dengan return sebuah function, yang dimana nama functionnya itu isPrime, dan parameter atau argumennya itu menggunakan to check. Nah, paling aku lanjut aja untuk functionnya ini sendiri bakal seperti ini. Pada ketujuh itu ada dia ngecek nih si namanya itu satu atau bukan. Yang pertama kalau misal satu dia akan return false, di mana kalau kita balik lagi jika statusnya false maka dia bukan sebuah prime number. Nah, tapi kalau jika statusnya itu true maka dia sebuah prime number. Nah, untuk aku lanjut lagi untuk prime number ya. Is prime, function is prime. Nah, untuk function is prime di ke-8 ini baru mulai untuk loopingan. Pertama, untuk kondisinya itu kita bakal ngedeklarasi dulu I sebagai 2. Jadi integer I sama dengan 2. Nah, untuk kondisi kedua dia ngecek I itu lebih kecil atau sama dengan square root 6 atau akar dari sebuah number dari parameternya itu sendiri. Nah, atau I kali I lebih kecil atau sama dengan 6. Yang terjadi jika kondisi tersebut masih belum terpenuhi, I plus plus. Jadi I akan ditambahkan. Nah, jika kondisi ini sebelum terpenuhi, yang dilakuin loopingan ini adalah akan mengecek dengan if 6 di modulo I, jadi hasil sisa bagi dari 6, hasil ini akan sama dengan 0 atau enggak. Dan I ini sesuai angkanya itu nanti. Jadi misal kalau I ini masih 2, berarti 6 ini dimodulo dengan 2. Jadi hasil sisa baginya itu sama dengan 0 atau enggak. Nah, kalau misalnya sama dengan 0, dia akan return false, maka si status tadi akan diset sebagai ya false dan akan menampilkan akan menampilkan bahwa angka tersebut tidak prime number. Nah, jika loopingan ini dilewati, maka hasilnya akan true. Mungkin saya akan berikan sebuah contoh. Misalnya input to check saya kasih angka 6 misalnya. Nah, maka di set status akan dipanggil sebuah function isPrime dan to check ini hasilnya 6 tadi. Nah, aku lanjut ke isPrime ya. Yang pertama ini bakal di skip if 6 sama dengan 1 karena tadi kan dia 6 ya. Nah, lanjut berarti ke loopingan.
for in I sama dengan 2, I lebih kecil sama dengan square root 6. Square root 6 itu tadi akar dari 6. Nah, akar dari 6 ini sendiri kan 2,4 sekian ya. Nah, karena dia bertipe data integer, jadi dia langsung dibulatkan ke bawah. Jadi hasilnya 2. I lebih kecil sama dengan 2, atau 2 lebih kecil sama dengan 2, ini kondisinya terpenuhi. Yang kondisi kedua lagi, yang sebelahnya itu kan I kali I, berarti 2 kali 2, 4, lebih kecil sama dengan 2. Nah, kondisi yang sebelah nggak terpenuhi. Tapi karena kondisi yang kiri itu terpenuhi, jadi dia tetap jalankan loopingan ini. Yang terjadi adalah I++. Nah, dalam loopingan ini dicek 6 di modulo I, atau bisa dibilang 6 di modulo 2 sama dengan 0. Nah, kalau dilihat sendiri, kalau 6 dibagi 2 itu hasilnya 3 dan tidak ada sisa baginya, maka hasilnya 0 kan ya. Nah, dia bakal return false. Dia langsung balik lagi nge-state status sebagai false dan akan menampilkan is not prime. Nah, jika kita coba lagi nih, misalnya input to check-nya itu 2. Nah, jika dicek, berarti 6 ini 2. Nah, yang atas berarti akan di skip if 6 sama dengan 1. Lanjut ke cek buat loopingan. Integer I sama dengan 2. I lebih kecil sama dengan square root 6. Nah, berarti 2 lebih kecil sama dengan akar dari 2. Akar dari 2 ini sendiri kan 1,4 sekian. Nah, berarti dibulatkan ke bawah, jadi 1. Ini kondisi sudah tidak terpenuhi. Dan untuk kondisi sebelahnya, I kali I, berarti 4. 4 lebih kecil sama dengan 1. 4 lebih kecil sama dengan 2, karena ini nggak di square root. Nah, ini juga kondisinya nggak terpenuhi. Otomatis loopingan ini bakal di skip, dan dia langsung ke return true. Nah, balik lagi setelah dia ngasilin true, status bakal di set sebagai true juga, dan kondisi untuk if statusnya ini bakal nampilin angka tadi 2 is prime. Nah, sebagai tambahan, kenapa sih kami pakainya square root n? Nah, alasannya itu karena KPK sama FPB-nya ini dari sebuah angka yang tadi kita pilih itu nggak bisa lebih dari akar dari n-nya. Nah, dan kita bakal stop sampai kita menemukan sebuah faktor. Pada contohnya misalnya n ini sendiri adalah 49. Nah, angka faktor terkecilnya itu adalah 7. Dan jika angka ini 15, maka faktor terkecilnya itu 3. Nah, ada lagi tadi untuk kondisi yang kanan atau yang sebelahnya, itu menggunakan I kali I. Nah, ini sebenarnya alasannya sama kayak yang kita pakai square root n. Cuman untuk I kali ini hanya mencegah kita mendapatkan hasil yang desimal. Jadi karena dia bertipe data integer, kita bisa pakai yang I kali I ini. Jadi nggak akan di round down gitu. Begitu saja, terima kasih.